Memasuki Idul Fitri, momen pertemuan elit politik kini dinanti. Santer dalam beberapa hari terakhir, wacana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan terjadi selepas Lebaran atau setelah adanya putusan MK soal sengketa Pilpres. Pengamat politik dari Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi melihat ada ganjalan yang bisa menghalangi terwujudnya pertemuan Prabowo-Mega. Posisi Presiden Jokowi yang berada di belakang Prabowo menurutnya bisa menjadi ganjalan besar. Sepertinya ada semacam hubungan cinta segitiga ya, kalau boleh disebut demikian, antara Pak Jokowi, Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Dan per hari ini tidak ada masalah sebenarnya antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega, tetapi seperti yang kemarin ditulis oleh Ibu Mega di kolom opini harian Kompas, masalah terbesar, ganjalan terbesar PDI Perjuangan untuk berkoalisi dengan Gerindra, dengan Pak Prabowo adalah Pak Jokowi. Dan sepertinya PDI Perjuangan menunggu wait and see terkait dengan relasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, terutama setelah Pak Jokowi menyelesaikan masa jabatannya di Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah yang ditanya soal apakah posisi Jokowi saat ini bisa menjadi ganjalan rencana pertemuan Megawati Prabowo, tak menjawab tegas. Said justru mengingatkan Prabowo jika dilantik menjadi presiden nanti jangan sampai ada matahari kembar di pemerintahannya. Setahu saya, presiden terpilih siapapun nantinya, jangan sampai di Republik ini ada matahari kembar. Ketika Bapak Prabowo katakan misalnya diputus oleh MK tetap sesuai dengan keputusan KPU, Bapak Prabowo presiden, maka mataharinya hanya Bapak Prabowo. Pertemuan Prabowo Megawati masih terus dijajaki. Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad memberi sinyal kemungkinan akan ada pertemuan pendahuluan antara Prabowo Subianto dengan Putri Megawati, Puan Maharani. Ya, bahwa pertemuan Pak Prabowo dengan Mbak Puan, Pak Prabowo dengan Bu Mega tentunya akan direncanakan, akan dibicarakan bersama, dan nanti pada saatnya akan diberitahu kepada wartawan kan gitu. Nah, sehingga apakah dalam momen Lebaran ini yang dibuat pertemuan atau pada momen lain, nanti juga wartawan kita akan kasih tahu. Soal kapan pertemuan Megawati Prabowo akan tetap terlaksana, memang masih menjadi teka-teki. Sejumlah petinggi PDIP mengingatkan agar pertemuan keduanya tak serta-merta diartikan sebagai bergabungnya partai tersebut ke kubu koalisi pendukung Prabowo Gibran. Tim Liputan Kompas TV. Membahas soal bagaimana rencana pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati di tengah bayang-bayang ganjalan dari posisi Presiden Joko Widodo. Kita bahas bersama dengan politisi PDI Perjuangan Chiko Hakim dan juga Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto serta pengamat politik dari Parameter Politik Adi Prayitno. Selamat sore Mas Adi, Mas Chiko dan juga Mas Yandri. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di momen Lebaran kali ini. Minal aidin wal faizin sebelumnya. Maaf lahir batin, Om Adi, Om Yandri. Maaf lahir batin, Mas Adi. Iya, baik. Baik, saya ke Mas Yandri terlebih dahulu. Mas Yandri, ini kan tadi Pak Roslan Roslani ikut ke rumah Ibu Megawati ya untuk bersilaturahmi. Ada tujuannya kah atau ada pembahasan komunikasi tertentu kah? Ya, alhamdulillah hari ini kan hari baik. Hari Idul Fitri, jadi sesama anak bangsa. Walaupun berbeda pilihan, berbeda partai, beda dukungan itu biasa. Indonesia sudah terlatih. Saya sama Bang Chiko berbeda, tapi saya sama Bang Chiko ini sahabat baik. Nggak pernah kami berselisih paham. Perbedaan pilihan itu kan saling menghormati. Ya. Apalagi di hari-hari baik. Jadi kalau hari ini Ketua TKN bersilaturahmi ke rumah Ibu Mega, saya kira itu sudah sangat bagus. Patut kita acungi jempol itu. Artinya proses demokrasi biarlah berjalan dengan apa adanya, hubungan silaturahmi tetap kita pupuk, tetap kita jaga. Itu ditunjukkan kedewasaan kita dalam berpolitik. Tapi bawa pesan apa nih setelah ketemu Bu Mega?
Ya saya kira kalau habis kontestasi Pilpres ini ada komunikasi-komunikasi lanjutan, kemudian ada saling mengunjungi, ada pembicaraan-pembicaraan, saya kira itu batas-batas normal aja Mbak. Sehingga Oke. kalaupun nanti ada yang mau bergabung atau saya kira begini, belum pada posisi mau bergabung tidak bergabung ya, tapi sesama kalaupun kita tidak dalam satu posisi, bukan berarti silaturahmi itu harus putus, enggak ya. Karena negeri ini butuh komitmen kita semua. Dan kalau misalkan ada yang mau bergabung ya tentu itu hak prerogatifnya Pak Prabowo sebagai presiden terpilih ya, dan insya Allah nanti akan ditetapkan sebagai presiden yang akan dilantik. Nah, Oke. tapi proses komunikasi berjalan seperti sekarang sekali lagi bagi PAN itu sangat mengapresiasi, dan inilah bentuk kedewasaan kita dalam berpolitik, dalam berbangsa dan bernegara. Berbeda pilihan boleh, tapi salaman tetap jalan. Gitu. Oke, Mas Ciko, tadi Yes. pertemuannya ada perbincangan politik nggak sih yang Mas Ciko dengar? Saya kebetulan tadi datangnya jam 2 kurang, jadi kayaknya saya ketelisep dengan Mas Rosan ya, jadi nggak sempat nguping apa yang dibicarakan. Tapi pada prinsipnya gini, kita kan ini bangsa ini seperti disampaikan oleh Bung Yandri, sahabat saya tadi, bahwa memang ini menjadi adat dan budaya kita, apalagi di hari baik seperti Idul Fitri, di bulan Syawal ini ya, saling silaturahmi itu hal-hal yang biasa dan tidak melulu harus membicarakan tentang terkait politik. Dan saya meyakini walaupun saya tidak mendengar pembicaraannya, tapi menurut saya yakin bahwa masih dalam tataran halal bihalal dan silaturahmi biasa. Dan ini saya rasa suatu hal yang wajar, apalagi Mas Rosan dan Mbak Puan juga udah saling mengenal, bahkan mungkin sebelum beliau-beliau masuk ke arena politik. Begitu juga saya juga mengenal Rosan udah 30 tahun. Kalau melihat pertemuan yang direncanakan antara Prabowo dan juga Megawati, kalau Mas Adi Prayitno membacanya seperti apa? Pertemuan ini tujuannya seperti apa? Karena tadi kalau Pak Basara bilang kan tidak melulu soal koalisi. Saya kira memang ini soal rencana pertemuan yang sangat spesial. Apapun judulnya, Megawati ini adalah ketua umum partai politik yang per hari ini ditetapkan sebagai pemenang pileg sekalipun pilpresnya kalah. Jadi karena itulah Mbak Cynthia, beberapa hari ini kan memang kita disibukkan soal rencana pertemuan antara Prabowo Subianto dan Mega. Ada sesuatu yang spesial dibandingkan dengan partai-partai yang lain. Misalnya Prabowo Subianto bertemu dengan Pak Surya Paloh beberapa waktu yang lalu tidak heboh. Kemudian dikaitkan rencana ketemu dengan misalnya PKB dan PKS tidak heboh. Ini ada eksepsional, ada pengecualian ketika Prabowo ada isu dan rencana bertemu dengan Megawati. Ini luar biasa. Karena memang Bu Megawati ini adalah ketua umum partai yang saat ini kalah pilpres tapi pileknya menang. Jadi dalam konteks itulah kemudian pertemuan dua tokoh ini menjadi penting untuk ditunggu. Yang kedua, ini tentu adalah satu pertemuan yang memang dikaitkan dengan bagaimana kaitannya dengan Pak Jokowi secara umum. Bahwa Prabowo Subianto dan Megawati tidak ada persoalan, saya kira semua orang sudah tahu. Sekalipun kedua sosok ini gitu ya, sejak 2014 yang lalu hingga 2024, ini kan saling bersaing satu sama yang lain. Baik di pileg ataupun di pilpres. Tapi memang nuansa politik dan nuansa kebatinannya memang tidak ada tembok yang kemudian cukup tebal yang bisa memisahkan keduanya. Tapi dalam konteks itulah kemudian ini kan seakan-akan ketika Megawati membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi Prabowo Subianto, kan publik bertanya kenapa kemudian pintu itu juga tidak dibuka untuk kepada Pak Jokowi. Ini yang kemudian ramai. Makanya ada dua penafsiran. Jangan-jangan memang rencana pertemuan ini hanya murni pertemuan antara kedua tokoh ini, nggak ada kaitannya dengan Pak Jokowi. Tapi ada juga yang menafsirkan bahwa ini adalah pertemuan yang sangat mungkin akan menjadi bridging yang akan menjembatani soal bagaimana ke depan bisa mempertemukan antara Jokowi dan Bu Megawati. Kan di situ yang ramai. Apakah di kemudian hari akan terjadi persoalan koalisi dan seterusnya? Saya kira itu persoalan. Tapi kalau menurut Mas Adi sendiri, Pak Roslan ketemu Megawati hari ini juga apa sampai 2 kali? Apakah memang ada pesan yang begitu penting untuk disampaikan? Saya kira ini atau justru alot? Saya kira ini semacam prakondisi sebenarnya soal bagaimana mendesain pertemuan antara kedua tokoh ini. Kenapa misalnya kemarin Puan Maharani ditugaskan untuk bertemu dengan Prabowo Subianto? Kenapa hari ini misalnya Rosan juga ketemu dengan Megawati? Ini kan semacam bagaimana mempertebal soal kemungkinan mempertemukan antara kedua tokoh penting ini.
Entah kapan teknisnya, apakah di suasana Lebaran ataukah setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Bagi saya itu tidak terlampau penting. Yang paling penting adalah bagaimana kedua tokoh ini bertemu dulu, baru Oke, kemudian bicara hal-hal yang lain. Oleh karena itu, saya membaca mempertemukan Prabowo dan Megawati ini nggak gampang. oke, Harus ada tidak paham. gampang. Ditahan sampai di situ, Mas Adi. Mas Ciko, gimana? Memang sesulit itukah untuk mempertemukan Pak Prabowo dan Bu Mega, atau justru PDI Perjuangan memang sangat berhati-hati dalam menjalin komunikasi dengan Prabowo karena ada sosok Joko Widodo? Oh enggak sama sekali, karena kami menganggap Pak Jokowi maupun Pak Prabowo adalah dua entitas yang berbeda, dua individu yang berbeda yang tentunya mempunyai bobotnya yang masing-masing gitu. Salah satunya adalah Presiden Republik Indonesia, dan Pak Prabowo sekarang ini adalah pemimpin dari Partai Gerindra, salah satu partai tiga besar di Republik ini. Dan kalau kita bicara asumsi dari hasil putusan MK misalnya, apabila Pak Prabowo misalnya sebagai presiden terpilih dan Bu Mega sebagai pimpinan partai politik pemenang pemilu legislatif, ini bukan pertemuan yang aneh dan tidak harus mengikut sertakan atau membawa-bawa selalu nama-nama Pak Jokowi itu gitu. Jadi cukup mereka berdua saja sudah menjadi pertemuan yang cukup. Saya agak kontra dengan apa yang disampaikan oleh Bung Adi tadi, bahwa ini akan menjadi jembatan dari pertemuan Bu Mega dengan Pak Jokowi berikutnya gitu. Menurut saya tidak akan sejauh itu, karena memang pertemuan ini saya rasa lebih untuk membicarakan hubungan pribadi keduanya yang memang tidak pernah ada masalah tentunya, dan silaturahmi. Kalaupun mengarah ke komunikasi politik, lebih ke tataran-tataran yang besar seperti bagaimana menyikapi permasalahan-permasalahan bangsa ke depan, tetapi tidak akan membicara soal teknis-teknis soal koalisi atau hal-hal yang begitu detail, saya rasa. Oke. Sebelum saya ke Mas Yandri, saya ke Mas Adi dulu. Mas Adi, ini kan kita tahu bahwa Pak Roslan ini begitu dekat dengan Pak Joko Widodo, dan juga Puan Maharani memang menjadi seseorang yang ditunjuk untuk menjembatani pertemuan antara Prabowo dan juga Bu Mega. Lalu bagaimana Anda melihat ini? Ya memang ini rumit ya, antara hubungan Jokowi, Prabowo Subianto dan Megawati memang seakan-akan tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Kalau PDIP memang ada kecenderungan bertemu dengan Prabowo, itu lain halnya soal kaitannya dengan Jokowi. Prabowo ya Prabowo, Jokowi ya Jokowi. Prabowo dan Megawati tidak ada persoalan, tapi Megawati ada persoalan dengan Pak Jokowi. Kan di situ konteksnya. Jadi sekalipun nanti ada pertemuan dengan Prabowo, ini nggak ada kaitannya soal bagaimana kemungkinan PDIP Megawati membuka pintu selebar-lebarnya bagi Pak Jokowi. Ini yang sepertinya rumit pada level kubunya Prabowo Subianto, karena apapun per hari ini Prabowo itu masih menhan, di mana memang ya keputusan politiknya bahkan bertemu dengan elit-elit yang lain seakan-akan juga dalam tanda kutip quote unquote-nya itu harus seizin, harus koordinasi dan sepengetahuan presiden. Karena kan kita juga tahu partai-partai politik pendukungnya Jokowi per hari ini ketika ingin bertemu dengan partai-partai di luar koalisi mereka, itu juga harus sepengetahuan Pak Jokowi. Ini yang sebenarnya membuat rumit. Kenapa Pak Rosana hari ini ketemu Bu Mega, kemudian kenapa misalnya Puan Maharani didelegasikan itu untuk bertemu dengan Prabowo Subianto. At the end of the day-nya seakan-akan memang di tengah kerumitan ini ada semacam bypass dan mencoba untuk mengamputasi. Kalau mau bertemu ya sudah bertemu saja Megawati dan Prabowo Subianto. Jangan dikaitkan dengan Megawati Soekarno Putri. Eksepsional inilah yang sepertinya ada kerumitan-kerumitan. Kalau pertemuan ini kemudian misalnya ada klausul juga harus dalam tanda kutip membuka hati untuk Pak Jokowi, ya rasa-rasanya sulit bagi PDIP. Karena Pak Jokowi itu sudah dianggap sebagai sosok outsider yang dinilai sudah memberikan sikap politik yang berbeda di Pilpres ataupun di Pileg yang jelas-jelas itu sudah merugikan oleh PDIP. Saya khawatir dalam rencana pertemuan ini jangan-jangan ada syarat soal apakah Jokowi disertakan atau tidak, ataukah Jokowi di kemudian hari akan dibukakan pintunya untuk PDIP ataupun tidak. Saya kira khawatirnya di situ saya, Mbak Cynthia. Oke, baik. hanya Ada syaratkah menyangkut dua arah Jokowi ini, akan saya disertakan kira atau ada tidak? Kita akan kembali membahasnya selepas jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengonfirmasi Ketua TKN Prabowo Gibran menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri 2 kali dalam 1 hari.
Ya tadi saya mendampingi Ibu ketika menerima Mas Rosan. Ibu lebih banyak cerita tentang pengalaman Ibu ketika masa-masa perjuangan di PDI, cerita pengalaman di Papua, cerita pengalaman di Maluku, sehingga cerita tentang hidup itu penuh dengan perjuangan. Apakah membawa pesan juga dari Pak Prabowo gitu untuk Ibu? Tidak ada. Jadi ini murni silaturahim dalam rangka Idul Fitri. Kita kembali lanjutkan dialog sore hari ini. Mas Yandri, ini 2 kali berusaha untuk bertemu dan akhirnya bertemu juga dengan Ibu Mega. Sebenarnya sempat tidak sih terdengar apakah memang kedatangannya untuk memberikan pesan-pesan tertentu dan bagaimana partai koalisi melihat wacana pertemuan antara Bu Mega dengan Prabowo Subianto? Ya tentu kita bersyukur kalau Bang Ruslan bisa ketemu dengan Ibu Mega ya, dan Ibu Mega bisa menerima persoalan cerita apa yang disampaikan oleh Mas Hasto, yaitu kita aminin saja karena Mas Hasto tentu yang lebih tahu. Tapi pesannya kan jelas bahwa silaturahmi sekali lagi tetap penting ya. Eh, Ketua TKN ketemu dengan Bu Mega kan sesuatu bagi anak bangsa ini kan di hari yang baik gitu loh. Sekali lagi bahwa akan ada kelanjutan isinya apa nanti ya saya nggak akan menyampaikan itu Mbak, karena itu ranahnya Pak Prabowo bila nanti ada pertemuan dengan Ibu Mega. Bagi PAN menyambut baik kalau ada pertemuan, kemudian ada pembicaraan tentu kita hormati. PAN akan mengapresiasi pertemuan itu. Nah apalagi sekali lagi Ibu Mega ini kan tokoh bangsa, mantan presiden, kemudian ketua umum partai pemenang pemilu, pengalamannya banyak, anak pendiri bangsa. Saya kira ketemu Pak Prabowo ketemu dengan Bu Mega itu sesuatu bagi anak bangsa gitu loh. Oke. Tapi bicara soal hari baik, sudah ada hari baiknya belum untuk pertemuan keduanya ini? Ya belum tahu saya, kalau itu kan saya nggak bisa menjangkau itu Mbak. Tapi intinya usaha untuk ketemu silaturahmi itu kan sudah dimulai. Tanda-tandanya kan sudah baik. Kan dengan Mbak Puan, dengan Bang Rosan ketemu. Saya kira itu bagus, bahwa pertemuan itu perlu proses ya kita hormati. Dan saya yakin memang antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu nggak ada masalah. Nggak ada yang terlalu serius ya. Bahwa perbedaan pilihan itu sekali lagi biasa. Tapi persoalan bangsa ini kan mesti kita selesaikan bersama-sama. Dan Bu Mega dengan Pak Prabowo sudah terlatih, termasuk Bang Ceko ini kan sudah pengalaman sangat banyak. Jadi persoalan merah putih saya kira kita sama. Cara pandangnya mungkin agak berbeda. Tapi masalah merah putih saya kira kita sama. Bahwa persoalan negeri ini mesti sama-sama kita selesaikan. Dan Bu Mega, apapun posisi sekarang, tetap mempunyai kontribusi besar terhadap bangsa ini. Oke, Mas Adi, kalau dilihat dengan terkait dengan wacana pertemuan ini, apakah ada bergen-bergen tertentu atau tawar-tawar politik tertentu antara Bu Mega, antara Prabowo dan juga Joko Widodo? Saya kurang tahu persis ya Mbak, tapi yang jelas minimal pertemuan kedua tokoh ini terlaksana dan bisa diwujudkan. Ini kan semacam simbol bahwa komunikasi antara Prabowo dan Megawati di masa yang akan datang tentu akan semakin terbuka. Tapi kalau kedua tokoh ini tidak bisa direalisasikan pertemuannya, rasa-rasanya rumit. Bicara soal kemungkinan-kemungkinan kerjasama. Kerjasama itu kan tidak harus jadi menteri. Kerjasama itu kan tidak harus misalnya menjadi bagian dari kabinetnya Prabowo Gibran di masa yang akan datang. Kerjasama misalnya terkait dengan komposisi alat kelengkapan dewan di parlemen. Atau misalnya kerjasama itu berupa supaya tak ada upaya-upaya untuk merevisi Undang-Undang MD3. Karena Undang-Undang MD3 itu kan menyebutkan pemenang pileg otomatis akan mendapatkan jatah pimpinan DPR atau ketua DPR. Sesuatu yang saya kira 2014 yang lalu revisi Undang-Undang MD3 itu kan diubah oleh kubu Prabowo Subianto yang saat itu cukup mayoritas di parlemen, dan itu yang kemudian membuat PDIP yang mestinya jadi ketua DPR saat itu kemudian didapatkan oleh Golkar. Jadi saya kira pembicaraan politik ini belum pada level elit-elit yang saya kira kita sebut sebagai ketua umum. Tapi bahwa ada level di bawahnya seperti Mbak Puan dengan Pak Tapi kalau Anda melihatnya akan berujung pada bersatu di pemerintahan yang selanjutnya atau akan kemana? Kalau saya membaca masih 50-50 ya, karena sangat kelihatan per hari ini ada dua mazhab secara umum kalau kita membaca elit-elit PDIP. Kalau membaca mazhabnya Bang Ciko, kemudian Masinton Masaribu, kemudian Hasto, kemudian Deddy Sitorus, ini memang adalah mazhab-mazhab yang cukup agresif dan cukup kritis ya, dan rasa-rasanya agak sulit. Tapi kalau melihat
wajahnya Mbak Puan Maharani yang cukup akomodatif, ya cukup cukup terbuka berkomunikasi dengan Baik, kubu. ditahan dulu Mas Adi. Kita akan saksikan ini di layar kaca Kompas TV. Kita simak Gibran Raka Buming Raka beserta keluarga mendatangi ataupun di kediaman Prabowo Subianto untuk bersilaturahmi. Ya, kita kembali ke Dialog Kompas Petang saat ini. Mas Ciko, kalau dilihat mazhab-mazhab ya, Mas Ciko seperti apa melihatnya? Kalau kemungkinannya tidak bergabung atau tidak berada dalam koalisi di pemerintahan selanjutnya, kemungkinan lainnya seperti apa sih? Saya ini mazhabnya nggak jelas kalau gitu. Saya masuk karena Mbak Puan, lalu sekarang dibilang mazhab Pak Hasto. Ya kan sebenarnya kan sama aja. Nggak ada mazhab lah. Selama Ibu Megawati Soekarno Putri menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saya rasa semua sepakat bahwa pada akhirnya semua dapat dikelola dengan baik oleh Bu Mega dan tidak akan mengikuti ada faksi-faksi dan lain-lain. Kalau ada pemikiran-pemikiran sedikit yang berbeda, tentu itu dinamika aja di dalam internal partai manapun. Tetapi pada prinsipnya kembali lagi nih, apa tadi pertanyaannya sampai lupa gara-gara masa. Lebih kemana kemungkinannya kalau tidak berkoalisi? Sampai hari ini jujur apa yang masih kita konsentrasikan dan kita fokuskan adalah menunggu putusan MK, itu nomor satu. Yang kedua tentunya selain itu saya selalu mengatakan bahwa sebagai partai politik tentunya kita selain juga apapun yang menjadi keputusan adalah pemikiran dari elit-elit, tapi elit-elit itu sendiri tentunya menyerap aspirasi dari bawah. Sampai hari ini aspirasi dari masyarakat pendukung partai kami masih mayoritas, bahkan kalau bagi saya yang saya sendiri dengar belum ada satupun yang mengatakan sebaiknya PDI Perjuangan bergabung dengan pemerintahan manapun apabila pemenang pilpresnya bukan Pak Ganjar. Oke, tapi Prinsipnya sebagian itu. besar kader PDIP inginnya kemana? Bergabungkah atau tetap sebagai oposisi? Kalau di kader pengurus kita belum melakukan survei internal. Tetapi ya itu tadi, kalau kita lihat dari konstituen kita bisa berkomunikasi dengan mereka secara langsung di akar rumput maupun melalui media sosial. Dorongannya memang kalau bukan kami pemenang pemilu presiden, ya kami berada di luar pemerintahan. Tapi saya ingin sampaikan dan kami dari PDI Perjuangan juga selalu menegaskan bahwa berada di dalam maupun di luar pemerintahan adalah sama gagahnya, sama mulianya, dan sesungguhnya adalah bekerja sama, saling bahu-membahu membangun bangsa, namun dalam posisi yang berbeda, karena tetap dalam sistem demokrasi ini kan checks and balances itu kita butuhkan. Nah, saya harus ingatkan bahwa kalau kita bicara di luar pemerintahan atau yang sering disebut sebagai oposisi, bukan berarti umpamanya ada 100 kebijakan dari pemerintah lalu 100-100-nya ditolak, kan tidak selalu begitu. Itu yang kita harus camkan. Oke, Mas Yandri, pengalaman di luar pemerintahan tuh berat tidak sih? Seberat apa? Ya tadi kata Bang Ciko sama aja. Jadi bukan berarti di luar pemerintah itu kita nggak cinta Republik, bukan. Bukan berarti kita nggak berbuat, bukan ya. Dan memang perlu ada yang di luar, ada yang di dalam, itu penting. Dan sama mulia saya setuju dengan Bang Ciko. Jadi bukan berarti yang di dalam pemerintah mulia, yang di luar pemerintah terhina, enggak ya. Nah, tapi persoalan nanti siapa yang bergabung di pemerintah Pak Prabowo, partai mana yang akan diajak berkoalisi, ya tentu itu hak prerogatifnya Pak Prabowo sebagai pimpinan koalisi ya. Nah, oleh karena itu dinamika sampai sekarang saya kira sudah bagus itu Mbak. Sudah ada perkembangan yang baik itu. Sekali lagi salaman-salaman itu penting. Ketemu tatap muka itu penting. Itu sudah bagi bangsa, anak bangsa ini membuat adem ayam itu penting. Nah, persoalan apakah di luar atau di dalam itu lain soal lagi itu, ya. Gitu. Mas Adi, kalau membahas kembali soal pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo ya, kalau tidak ada Joko Widodo, ini pertemuannya akan lebih mudah tidak sih? Akan lebih cepatkah? Karena kita tahu secara historis kan keduanya memiliki hubungan baik, bahkan pernah bersama di 2009. Ya saya kira memang kalau bicara tentang bahwa tak ada sekat apapun antara Prabowo dan Megawati, itu tak ada bantahan apapun. Cuman yang menjadi ramai, yang menjadi pelik, sehingga ada delegasi, sehingga ada penugasan sebelum ada pertemuan elit ini. Jangan-jangan memang ada kemungkinan soal
bagaimana posisi Pak Jokowi. Karena harus diakui Mbak Cynthia, ketika Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi, ini secara tidak langsung bahwa Pak Prabowo dalam tanda kutip, dalam hal ini tidak sejalur dengan Pak Jokowi dan tidak dianggap sebagai orang yang menjaga perasaannya Pak Jokowi yang per hari ini juga ditolak oleh PDIP. Kan di situ konteksnya, ini dicarikan bagaimana ada titik temu. Ketika ada pertemuan antara Prabowo dengan Mbak Megawati, maka Pak Jokowi juga menerima itu secara terbuka. Ini yang sepertinya memang kenapa per hari ini sehingga muncul prakondisi soal bagaimana mempertemukan antara keduanya. Kalau memang betul kedua tokoh ini nggak ada persoalan, apalagi yang ditunggu? Baik, kita akan nantikan bersama kapan pertemuannya. Apakah dalam momen halal bihalal atau setelah putusan MK. Terima kasih Mas Adi Prayitno, Mas Yandri Susanto dan juga Mas Ciko Hakim sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.